Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Fa ya ma'asyiral hadirun, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Kama qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatun bid'ah kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah salat Jum'ah Masjid At-Tanwir yang dirahmati Allah, mari selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kasih sayang Allah semata kita masih bisa menikmati kehidupan hingga detik ini, dengan nikmat yang begitu banyak dicurahkan kepada kita semuanya. Dengan nikmat Allah semata kita bisa hadir di tempat ini. Dengan kesehatan yang Allah berikan kita bisa melakukan aktivitas sesuai dengan yang sudah kita rencanakan. Kita bisa berusaha untuk mencapai tujuan yang sudah kita planningkan. Kita bisa menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keikhlasan dan kekhusyuan semata karena nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita semuanya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Allah sudah mengingatkan kita seperti itu. Jika kita mencoba untuk membilang nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita, secanggih apapun, sepandai apapun seseorang, maka dia tidak akan mampu untuk menghinggakannya, saking banyaknya. Jamaah yang dirahmati Allah, kita bersyukur betul karena segala apa yang ada di sekitar kita ciptaan Allah, tidak ada satupun yang sia-sia. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ungkapan orang-orang yang berakal seperti itu sebagaimana yang Allah sampaikan di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-191. Tidak ada satupun yang Kau ciptakan ini sia-sia ya Allah. Semua yang ada di alam ini bermanfaat. Karena tidak sia-sia berarti semuanya bermanfaat. Hanya saja belum semua diketahui oleh manusia manfaat dari setiap ciptaan yang Allah sudah kreasikan di alam sekitar kita. Bahkan tidak jauh-jauh jamaah yang dirahmati Allah, yang ada di dalam tubuh kita semuanya ini adalah nikmat yang agung, yang semuanya tidak ada satupun yang sia-sia. Mata kita, hidung kita, telinga kita, jantung, paru-paru kita, bahkan sel-sel darah kita, semua tidak ada yang sia-sia. Ada kenikmatan kesehatan, ada kenikmatan ilmu yang sudah Allah tanamkan dalam tubuh kita. Karenanya kemudian di surat ke-51 ayat 21 itu Allah mengingatkan wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan di dalam diri kalian tidakkah kalian memperhatikan ada banyak hal yang sungguh sangat luar biasa
Dan itu kalau kita dalami betapa sesungguhnya kita sangat kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya untuk mengatur detak jantung kita saja kita masih butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Profesor yang sepintar apapun dia tidak akan mampu mengatur detak jantungnya, mengatur juga gerak paru-parunya. Tidak akan pernah ada yang mampu. Semua kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Keimanan kita muncul di situ, ilmu pengetahuan juga kita dapatkan. Hadirin yang dirahmati Allah, tapi juga perlu kita berhati-hati, perlu kita juga berpikir yang baik. Di antara organ-organ perangkat yang sudah Allah sematkan di dalam tubuh kita, ada salah satunya yang butuh kehati-hatian, dan itu menjadi indikator keimanan kita, lisan kita. Lisan ini sepertinya kecil, tapi sungguh dampak yang ditimbulkan bisa sangat luar biasa. Sangat luar biasa baik, bisa jadi sangat luar biasa jelek atau buruk. Karenanya kemudian jamaah yang dirahmati Allah, dalam agama kita penggunaan lisan kita itu pilihannya hanya dua. Sebagaimana yang Rasulullah sampaikan dalam sabdanya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Pilihannya untuk lisan kita hanya dua. Digunakan untuk berkata-kata yang baik, atau kalau tidak bisa berkata-kata yang baik, maka sebaiknya kita diam. Ada dua pelajaran menarik, ada dua pelajaran baik yang bisa kita dapatkan dari hadis ini. Yang pertama, Rasulullah menghubungkan ini, mengaitkan lisan kita itu dengan iman kita. Ini memberikan pelajaran kepada kita. Kalau kita pahami sebaliknya, maka orang-orang yang tidak bisa menjaga lisannya, orang-orang yang dengan sembarangan menggunakan lisannya, maka patut dipertanyakan keimanannya. Maka butuh kekuatan iman yang baik agar kita bisa mengendalikan lisan kita. Yang kedua jamaah yang dirahmati Allah, mengapa kemudian terkait dengan lisan ini dikaitkan dengan keimanan kita kepada Allah dan kepada hari akhir? Ini memberikan pelajaran dan pendidikan kepada kita bahwa sesungguhnya setiap hal yang keluar dari lisan kita itu selalu dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala, dan kelak nantinya akan dimintai pertanggungjawaban. Maka kembali, orang yang kemudian mengumbar lisannya untuk menyakiti orang lain, untuk memfitnah orang lain, maka dia termasuk orang-orang yang mengabaikan pengawasan Allah atas dirinya. Orang-orang yang tidak percaya bahwasanya setelah kehidupan itu ada yaumul akhir yang dimintai pertanggungjawaban atas segala apa yang sudah dia lakukan dengan lisannya itu. Jemaah yang dirahmati Allah, pelajaran penting ini akan menjadikan kita orang-orang yang bisa mengontrol diri ketika kita menggunakan lisan kita. Dari lisan kita maka bisa keluar kalimat-kalimat yang baik. Zikir kita kepada Allah, doa kita kepada Allah, nasihat kita kepada orang lain atau kepada anak-anak kita, itu bagian dari betapa fungsi lisan itu akan menanamkan kebaikan. Tapi tidak jarang pula lisan itu bisa mengeluarkan kalimat-kalimat yang menimbulkan permusuhan, kalimat-kalimat yang menyebabkan pertikaian. Dari lisan muncullah ghibah, dari lisan muncullah fitnah. Dan dari lisan itu pula kemudian pertikaian, putusnya persaudaraan, putusnya persahabatan, kalau kemudian lisan itu tidak digunakan dengan sebaik-baiknya. Karenanya kemudian jamaah yang dirahmati Allah, ketika memberikan definisi terhadap apa itu sesungguhnya muslim, Rasulullah memberikan definisi yang sangat baik bagi kita. Al-muslimu man saliman nas min lisanihi wa yadihi.
Kalau diterjemahkan bebas, seorang muslim itu apabila dia bisa menjadi sumber keamanan bagi orang yang lain dari gangguan, baik gangguan lisannya maupun gangguan tangannya. Dan kembali di hadis ini Rasulullah mendahulukan gangguan lisan. Kenapa itu didahulukan? Karena semua kejelekan itu munculnya dari lisan. Tidak mungkin ada perpecahan kalau tidak didahului dengan lisan yang jahat. Tidak mungkin ada orang datang ke tetangganya kemudian langsung memukuli, tidak. Kalau tidak sebelumnya ada kalimat-kalimat fitnah yang masuk ke telinganya. Atau kalau tidak ada kalimat-kalimat cacian yang sampai kepada dirinya. Maka ini menjadi kehati-hatian kita supaya kemudian kita tidak menjadi orang-orang yang dipertanyakan keimanannya. Sekali lagi, lisan kita ketika kita menggunakan ini menjadi seberapa kuat iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Persoalannya sekarang jemaah yang dirahmati Allah, lisan kita mengalami perluasan makna yang sangat besar. Lisan tidak hanya berkutat pada bibir dan lidah kita saat ini, seputar mulut kita saja tidak. Tapi lisan itu bisa berwujud status di Facebook. Lisan itu bisa berwujud meme di Instagram, atau cuitan di Twitter, atau konten video di YouTube dan sebagainya yang isinya hal-hal yang kemudian menimbulkan fitnah, hal-hal yang kemudian mematikan karakter seseorang, hal-hal yang berbau hoax. Itu bagian dari definisi lisan saat ini. Karena mungkin kita sudah jarang mengucapkan kata-kata langsung karena kita sudah terbatasi dengan tempat yang jauh, tapi komunikasi kita tetap jalan. Maka pengendalian lisan sekarang tidak hanya pada bibir dan lidah kita, tapi juga pada jempol kita. Sama-sama imbasnya dan sama-sama nanti pertanggungjawabannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah kita dididik dalam Ramadan sebulan kemarin, hendaknya kita menjadi orang-orang yang bijak dalam bermedia sosial. Orang-orang yang hati-hati ketika mengetikkan sesuatu. Orang-orang yang hati-hati ketika men-share sesuatu yang belum tentu juga kita tahu apakah itu benar atau tidak. Karena kita sudah dididik selama 1 bulan. Kalau kemudian selepas Ramadan kita kembali seperti yang semula, sekali lagi indikator yang sangat menakutkan itu jangan sampai muncul pada diri kita. Lemahnya iman kita, atau kemudian sudah tidak terpercayanya kita akan pengawasan Allah Subhanahu wa taala, atau juga pertanggungjawaban yang nantinya dimintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Barangkali apa yang Allah sampaikan di dalam surat Qaf ayat yang 18 cukup menjadi penasehat buat kita supaya kita berhati-hati ketika kita menggunakan lisan kita dalam makna yang sesungguhnya atau lisan kita dalam makna yang lebih luas. Allah mengingatkan kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tegas Allah menyampaikan kepada kita seperti itu. Tiada satu kalimat pun yang diucapkan melainkan ada di sisinya itu malaikat penjaga yang senantiasa hadir. Jadi tidak hanya perbuatan kita saja, tapi apa yang kita ketikkan, apa yang kita ucapkan, Raqib dan Atid akan mencatat apa yang sudah kita perbuat. Mari kita kuatkan iman kita. Salah satunya adalah bagaimana kita menjaga lisan kita. Jangan sampai kemudian lisan kita menjatuhkan orang, tapi kita gunakan lisan kita untuk menolong orang. Karena dari lisan itu orang bisa tertolong, orang bisa termuliakan. Tapi ingat pula, dari lisan juga orang bisa terjerumuskan, orang bisa terfitnahkan. Yang tidak dia lakukan menjadi dia yang menderita dan menjadi beban dalam kehidupannya. Aku qouli hadza astaghfirullahaladzim li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah.
Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajma'in. Fa in ma'asirul hadirun usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atih la'allakum tuflihun. Jamaah yang dirahmati Allah, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan iman kita dijaga sehingga segala aktivitas kita dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala, terutama kita dalam berucap, terutama kita dalam bermedia sosial. Jangan sampai fitnah, ghibah itu menjadi kebiasaan, apalagi menjadi kesenangan. Nauzubillah min dzalik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan wasi'ah wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka as-sihhah wal 'iffah wal amanah wa husnal khuluq wa ridha bil qadar. Allahumma inna nas'aluka al-jannata wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amalin wa a'udzubika minan nari wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amalin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.